Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, saya berharap kita tetap sehat ya. Tetap juga mengikuti protokol kesehatan sebagaimana sudah diaturkan oleh pemerintah, tentu melalui ya Satgas Kesehatan. Dan tetap berharap bahwa kita tetap memiliki gairah di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebagai informasi saja, saat ini memang saya bersama keluarga sedang berada dalam kedukaan. Terima kasih untuk doa dan perhatian Bapak Ibu kepada keluarga kami. Dan besok saya akan ada di Siantar untuk ikut bersama-sama keluarga dalam acara pemakaman. Demikian informasi singkat saja ya Bapak Ibu. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu itu juga berkenan menerangi hati kami, membuka pikiran kami supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Kami semua sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya membacakan firman Tuhan pertama dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Saya bacakan lagi dari Kejadian pasal 15, ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian ya pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri judul atau tema kita, tetap beriman sekalipun rasanya mustahil. Pada PA sebelumnya, kita sudah mendengar pembahasan tentang Abraham yang menaati panggilan Tuhan di bawah tema satu orang untuk semua bangsa. Dia meninggalkan, ya tanda kutip ya, zona nyaman secara manusia, lalu mengikuti perintah Tuhan dengan iman dan ketaatan. Namun, apakah setelah Abraham beriman dan kemudian dia taat, maka semua persoalan atau pergumulannya otomatis beres dan tidak ada lagi tantangan? Ternyata tidak demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap harus melewati proses pergumulan atau perjuangan hidup di dalam dunia ini. Tentu kita juga mengingat perkataan Yesus
Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Nah, itu dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus, menjadi orang beriman, menjadi pengikut Yesus, bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada penderitaan. Tetapi, kita diberikan kemampuan untuk melewatinya. Amin. Ya. Nah, tema kita hari ini tetap beriman sekalipun rasanya mustahil. Apa yang terlintas di dalam benak kita ketika mendengar kata mustahil? Ya tentu kalau saya langsung ingat Lukas 1 ayat 37. Mungkin juga Bapak Ibu ingat itu ya. Dikatakan di sana, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini merupakan perkataan malaikat Tuhan kepada Maria. Nah, apakah kita pernah mengalami hal yang mustahil di dalam kehidupan kita? Ataukah kita sementara diperhadapkan dengan perintah atau janji Tuhan yang mungkin mustahil untuk menerimanya atau melakukannya? Hal yang mustahil terjadi di dalam kehidupan manusia itu untuk menunjukkan bahwa memang manusia itu terbatas. Bahwa kita itu terbatas. Dan pencipta atau Tuhan itu memang tidak terbatas. Manusia adalah makhluk terbatas, sedangkan Allah itu tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu, manusia harus senantiasa berpegang atau berharap kepada Tuhan. Harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menghadapi perkara-perkara yang sulit, ataupun yang bagi kita ini mustahil bisa aku selesaikan, bisa saya kerjakan. Nah, saudara-saudara, kembali kepada pembacaan kita. Abraham dan Sarah diperhadapkan dengan satu hal yang mustahil di dalam hidupnya. Dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai 12 yang tadi sudah kita baca ya. Di sana disebutkan bahwa Abraham dan Sarah diperhadapkan dengan janji Tuhan yang secara manusia itu mustahil atau tidak mungkin terjadi. Jadi perhatikan bagaimana Abraham dan Sarah disebutkan di sana beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Tapi mari kita garis bawahi, walaupun usianya sudah tua. Wah, itulah sebabnya, maka dari satu orang dikatakan di situ, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar. Jadi usianya sudah tua, sudah lanjut usia, bahkan dikatakan mati pucuk. Ya, ini kalau secara manusia, secara medis, ini mustahil. Mungkinkah seorang yang usianya sudah tua dan telah mati pucuk mampu melahirkan keturunan besar? Nah, ini sekali lagi hal yang mustahil yang diperhadapkan kepada Abraham dan Sarah terhadap janji Tuhan yang sudah dinyatakan kepada mereka. Janji yang sangat sulit diselami oleh akal manusia, tetapi dialami oleh orang-orang percaya. Dengan mengingat firman Tuhan, ya, sebab bagi Allah atau dengan Allah atau bersama Allah tidak ada yang mustahil. Saya kira itu adalah hal yang perlu kita pegang ya di dalam hidup kita. Nah, bagaimana meresponi janji Tuhan yang menurut ukuran manusia mustahil bisa terjadi? Bagaimana sikap orang percaya terhadap janji Tuhan yang mustahil sehingga janji itu digenapi? Maka melalui pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, baik dari Ibrani 11, demikian juga dari Kejadian 15. Sebenarnya kalau kita sambung itu sampai Kejadian 18. Maka kita akan melihat beberapa fase yang sangat penting yang harus dilalui orang percaya supaya tetap beriman dalam menghadapi hal yang mustahil. Pertama disebut sebagai fase penyataan Allah. Nah, penyataan Allah ini disebut juga dengan istilah wahyu. Wahyu itu berarti Allah menyatakan dirinya, menyatakan janjinya,
melalui firman-Nya. Itu hal yang pertama. Hal mustahil yang dialami oleh Abraham dan Sarah diawali ketika mereka menerima panggilan Tuhan. Jadi kalau kita mengingat lagi, dan ini pasti sudah sering kita dengar ya, Kejadian 12 ayat 1 dan 2, di sana dituliskan bahwa Abraham diperintahkan untuk pergi dari negerinya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Allah akan membuat Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar dan kemudian dikatakan akan diberkati. Jika kita merenungkan tentang panggilan Abraham, maka kita akan mengerti bahwa panggilan itu merupakan satu panggilan yang bisa dikatakan mustahil ya untuk bisa dilakukan. Itu butuh proses pertimbangan dan pengambilan keputusan yang tidak mudah. Nah, inilah yang seringkali menjadi pertimbangan manusia ya. Ketika mereka menerima penyataan Allah, kecenderungan hatinya ya menjadi ragu, bahkan tidak percaya. Ketika penyataan Allah yang diterimanya adalah suatu hal yang mustahil menurut pikirannya. Tetapi kita lihat bahwa Abraham menjadi teladan bagi orang percaya di dalam meyakini dan menaati penyataan Allah atau panggilan Allah di dalam hidupnya. Jadi ini sudah kita dengar ya pada bulan yang lalu bahwa Abraham mendengar firman Allah atau penyataan Allah, Allah memanggil dia, tapi kemudian dia taat kepada panggilan itu. Abraham rela meninggalkan segala kenyamanannya untuk masuk ke padang gurun. Ya, jika memperhatikan penyataan Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 itu, maka kita melihat bahwa terhadap janji tentang tanah atau negeri, Allah langsung menggenapinya dengan menunjukkan tempat-tempat mana saja yang harus ia tuju. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 12 ayat 5-9. Sementara untuk janji tentang bangsa yang besar atau berbicara tentang keturunan, Allah seolah-olah ya, ini seolah-olah diam untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi tidak langsung. Selama hampir 10 tahun sejak janji tentang keturunan itu diberikan, Abraham tidak melihat tanda-tanda bahwa janji itu akan digenapi. Sementara di dalam Kejadian 16 ayat 16 disebutkan di sana waktunya sudah semakin sempit. Ya. Hal inilah yang seringkali membuat setiap orang menjadi tidak sabar ya, dan akhirnya tidak lagi percaya atau meyakini janji Tuhan karena menurut ukuran manusia itu sesuatu yang mustahil untuk bisa digenapi. Manusia sering ya cenderung tidak suka menanti ya, dan mau memaksakan waktu Tuhan digenapi dalam waktu yang manusia pahami. Nah, itulah ya ciri manusia ya. Ya maunya kita mau diikuti oleh Tuhan. Tetapi melalui kisah tentang Abraham, kita sedang diajar bagaimana kita ya bersabar menantikan waktunya Tuhan. Kita diajar untuk tetap percaya kepada penyataan Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran penting. Lalu yang kedua disebut sebagai fase penantian. Dalam fase penantian ini ada dua pelajaran penting yang harus kita perhatikan. Ya. Di dalam kita menantikan hal yang mustahil untuk digenapi. Apakah mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Kan di situ pilihannya. Tapi yang pertama kita lihat di sini bahwa Abraham dan Sarah mengandalkan manusia. Nah, ini. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 2 tergambar bagaimana sikap Abraham terhadap janji yang tidak kunjung tergenapi, yang tidak kunjung tiba. Padahal menurut dia waktunya semakin sempit. Ya, ini menurut manusia, menurut Abraham. Abraham memang sudah semakin tua. Jadi dia berpikir ini waktunya semakin sempit. Karena
semakin tua. Abraham menjadi takut sehingga Allah harus menguatkan melalui firman-Nya. Abraham mengambil sebuah keputusan sepihak yang tidak mempercayai Tuhan dengan mengajukan seorang hambanya yang setia, yaitu Eliezer, sebagai ahli warisnya. Sebagaimana dalam Kejadian 15 ayat yang kedua. Jadi Abraham mengusulkan, ya sudahlah, tidak apa-apa. Eliezer saja hambaku ini yang akan menjadi ahli waris. Inilah sikap Abraham yang cenderung mengandalkan kekuatan manusia daripada kuasa Tuhan. Ya, ketika penantian panjang yang tidak kunjung tiba, nah itu bisa membuat sebuah keraguan. Ya, penantian yang panjang terhadap janji Tuhan seringkali membuat seseorang bisa menjadi bimbang, ya, ragu, khawatir, dan mengambil keputusan yang salah, yang akhirnya berakibat pada kesulitan dan juga permasalahan-permasalahan. Selain itu apalagi? Di dalam Kejadian pasal 16 diceritakan bagaimana Abraham dan Sarah mengambil sebuah keputusan yang tidak didasari pada kepercayaannya ataupun rasa takut akan Tuhan. Abraham dan Sarah mengambil jalan pintas. Nah, itu kita lihat di dalam pasal 16 ya. Dan seolah-olah bertindak ingin membantu Tuhan. Wah, ini nampaknya janji Tuhan ini Tuhan tidak mampu menggenapi kah? Ya, sehingga kita harus membantu Tuhan. Seolah-olah manusia yang berjasa. Seolah-olah Abraham dan Sarah ingin untuk mewujudkan janji Tuhan itu segera, tapi dengan caranya mereka, dengan cara manusia. Mereka mau membantu Tuhan untuk menggenapi janjinya yang bagi mereka itu mustahil. Dan inilah sebenarnya merupakan kesalahan, bahwa manusia seringkali mengandalkan pikirannya yang terbatas. Seringkali mengandalkan dirinya sendiri. Hal ini bukanlah menjadi solusi, malahan menjadi masalah. Dan kesulitan yang mereka hadapi di dalam hidupnya. Bahkan dampaknya juga sampai dengan saat ini ya, kita tentu tahu kalau kita belajar dari kitab Kejadian. Bagaimana akhirnya ada terus pertentangan antara keturunan Hagar dan keturunan Sarah. Nah, itu kan bukan rahasia ya. Terjadi terus pertentangan sampai dengan saat ini. Jadi mari kita belajar dari bagian ini bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu menurut manusia. Manusia beranggapan bahwa hal mustahil itu bisa digenapi secepatnya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Allah dapat menyelesaikan segala sesuatu dalam waktu 1 hari. Untuk menyelesaikan sesuatu yang kita pikir selesai dalam waktu 1000 tahun. Demikian juga sebaliknya. Artinya bahwa kita tidak bisa mengukur waktunya Tuhan berdasarkan waktunya kita. Tuhan yang lebih tahu kairos, waktu atau kesempatan, momen yang terbaik bagaimana dia menyatakan janjinya atau menyatakan kehendaknya. Nah, jadi itu yang pertama ya, di dalam fase penantian, ketika mengandalkan manusia, ternyata itu bukan solusi yang terbaik. Malah itu mendatangkan persoalan demi persoalan. Maka yang berikutnya, di sini kita diajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Lagi-lagi kalau kita baca dalam Kejadian pasal 15 dan juga Kejadian 18. Karena memang itu merupakan ayat yang paralel dengan Ibrani 11, ayat 11 yang tadi kita baca. Jadi, kalau kita lihat di sana, bahwa Alkitab menuliskan bagaimana Allah berulang kali memberikan konfirmasi. Konfirmasi melalui firman-Nya dan juga pribadinya kepada Abraham. Konfirmasi diberikan supaya Abraham tetap setia dan percaya terhadap hal yang mustahil yang Tuhan janjikan kepadanya. Yaitu dikatakan bahwa
Mereka akan memiliki keturunan kandung yang lahir dari istrinya Sarah. Tuhan sendiri yang menyatakan, yang memberikan konfirmasi. Allah menginginkan Abraham hidup terus dalam iman kepada Tuhan ketika menantikan hal yang mustahil itu digenapi. Tetapi kita berkata puji Tuhan, karena akhirnya dicatat, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Tuhan sendiri harus datang ya, memberikan konfirmasi bahwa dikatakan keturunan kandung yang lahir dari istrinya yang bernama Sarah itulah yang merupakan anak perjanjian. Lalu dikatakan bahwa seperti apa banyaknya, tidak terhitung, seperti bintang di langit, kemudian seperti pasir di tepi laut. Begitulah banyaknya keturunan Abraham. Dan setelah Tuhan memberikan konfirmasi, kemudian Abraham percaya. Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, inilah seharusnya menjadi sikap kita sebagai orang percaya. Dan berdasarkan iman Abraham, kepercayaan Abraham itu dicatat menjadi satu teladan yang harus kita ikuti sebagai orang-orang percaya ya, pada masa kini dan seterusnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita miliki di dalam kita menantikan janji Tuhan? Ya, yang harus kita miliki adalah iman, ya, percaya. Percaya saja. Ya. Jika diperhatikan dengan seksama di dalam Kejadian pasal 18, ya, tampak jelas bagaimana Abraham begitu bersemangat, begitu bergairah, berapi-api di dalam melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan setelah dia mendapatkan konfirmasi dari Allah. Semangat melayaninya, wah, berkobar-kobar. Termasuk semangat dalam dia berdoa syafaat. Kalau kita baca di dalam Kejadian 18 dan seterusnya. Inilah yang harus kita miliki ya, sikap yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang sudah percaya. Ketika kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah menerima konfirmasi dari Tuhan, kita harus memiliki semangat di dalam melakukan yang terbaik. Ada kekuatan baru yang kita peroleh ketika firman itu datang. Ketika firman itu sudah memenuhi hati kita. Ada kekuatan baru. Dan kita memiliki satu pembaruan dari dalam sehingga kita memiliki pengertian yang benar, sikap yang benar terhadap firman yang kita sudah dengarkan. Memang dalam perjalanan waktu, ketika menantikan hal yang mustahil itu digenapi, ya, Abraham juga berkali-kali ya, mengalami ketakutan, juga ada keraguan. Tetapi perhatikanlah, kembali dalam Ibrani 11 ayat 11 dituliskan, karena ia menganggap dia itu siapa? Allah yang memberikan janji itu setia. Jadi ini saudara, pentingnya bagaimana pengenalan kita akan Allah. Kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Sehingga kita memiliki sikap yang benar terhadap Allah. Jadi, pengenalan yang benar, pengenalan yang intim dengan Allah, itu akan mempengaruhi pola pikir, sikap, tindakan kita. Jadi kalau kita mengenal Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berotoritas, Allah yang setia, maka kita harus percaya Dia pasti akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Abraham menyadari bahwa kesetiaannya kepada Tuhan akan sangat rapuh tanpa ditopang oleh Allah yang setia, yang terus-menerus memampukan Abraham percaya dan taat kepada Tuhan. Jadi, kalau saudara dan saya, kalau Bapak Ibu, kita sekarang bisa bertahan, tetap di dalam iman, tetap di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan itulah yang merupakan
janji kita tentunya. Itu karena ada topangan dari Allah sendiri. Karena Roh Kudus bekerja di dalam kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita senantiasa ya kesetiaan ya untuk kita mampu menjalani kehidupan di dalam segala iman dan ketaatan kepada Allah. Jadi firman Allah atau dalam konteks ini konfirmasi dari Allah menjadi bukti bahwa Allah terus-menerus mengontrol atau mengawasi perjalanan umat pilihannya di dalam menantikan hal yang mustahil untuk digenapi. Kesetiaan Allah itulah yang memampukan orang percaya untuk terus-menerus setia menantikan janji Allah digenapi di dalam hidupnya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang kedua berkaitan dengan fase penantian. Dalam fase penantian ada dua pilihan. Kita mau mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia sudah jelas akan semakin rumit dan persoalan demi persoalan akan menyusul. Maka pilihan kita tentulah mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berbahagia, yang pasti akan mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, fase penggenapan. Janji tentang hal yang mustahil, dalam hal ini bicara tentang keturunan, tidak hanya dinyatakan atau dinantikan semata. Tetapi pada waktu Tuhan, hal yang mustahil itu dinyatakan di dalam hidup Abraham dan Sarah. Frasa, maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Kejadian 21 ayat 2. Membuktikan bahwa hal yang mustahil itu sudah digenapi dalam hidup Abraham dan Sarah. Jadi lagi-lagi ini bicara tentang ya kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Kesetiaan Allah tidak hanya berhenti ketika ia menyatakan janjinya, tetapi terus-menerus menuntun dan menopang Abraham ketika harus menantikan janji tentang keturunan itu. Bahkan sampai kepada saat di mana Allah menggenapi janjinya. Nah, Ibrani mencatat bahwa dari satu orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Ibrani 11 ayat yang ke-12. Ya, jadi dikatakan bahwa keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kalau kita membaca selanjutnya dalam kitab Kejadian, kemudian semakin dijelaskan bahwa keturunan Abraham bukan hanya seperti bintang di langit, kemudian pasir di tepi laut banyaknya, tetapi juga dikatakan seperti debu ya yang ada ke utara, ke selatan, ke timur dan barat. Artinya akan semakin besar dan semakin meluas. Ya, itu luar biasa ya bagaimana janji Tuhan itu. Dan inilah yang menjadi harapan bagi orang percaya, bahwa Allah yang menjanjikan perkara mustahil itu adalah Allah yang setia dan berkuasa untuk menggenapinya. Banyak perkara di dalam hidup orang percaya yang seringkali dianggap mustahil untuk bisa dilewati, apalagi sampai berhasil. Baik hal yang berkaitan dengan diri sendiri, pergumulan pribadi ya, kebiasaan, pergaulan, rumah tangga. Wah, ini banyak pergumulan persoalan rumah tangga ya. Dan orang sering berkata, udah tidak mungkin ini. Ya. Berkaitan dengan masalah kesehatan, apalagi sekarang masa-masa pandemi ini, banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, ya COVID-19 merajalela. Ya, maka kita terus dianjurkan untuk mengikuti prokes ya. Masalah ekonomi atau finansial,
Ya, tentu ini hubungannya dengan masalah usaha, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Banyak sekali pergumulan-pergumulan persoalan yang dihadapi oleh manusia, yang bagi manusia itu sendiri seringkali itu sesuatu yang sulit, ya. Sesuatu yang dianggap, nah ini mustahil bisa saya jalani, mustahil bisa saya lewati, mustahil saya bisa berhasil. Tetapi saudara, ya janganlah kita dilemahkan oleh banyaknya pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Orang percaya menjadi lemah, dan banyak yang tidak percaya karena menganggap hal itu mustahil. Ya, seharusnya ya bagi kita ya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berbagai persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan membuat kita semakin lemah, bukan membuat kita semakin kurang percaya atau malah tidak percaya. Bahkan juga ada yang meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan Tuhan. Itu sangat ironis, ya, sangat kasihan. Dan saya berharap kita semua yang ada di dalam persekutuan ini tetap ya di dalam keteguhan iman, berdiri teguh apapun yang terjadi. Karena kita sudah mendapatkan penyataan Allah, yaitu firman Allah, bahwa janji Allah pasti digenapi dalam hidup kita. Janji apa itu? Tentu yang terutama kepastian keselamatan, kehidupan kekal. Itu sudah dinyatakan. Dan bukan hanya dinyatakan, tapi itu sudah digenapi. Lewat siapa? Ya, keturunan Abraham juga. Itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Jadi, melalui bagian ini kita diteguhkan bahwa kita meyakini bahwa penyataan Allah itu pasti akan digenapi. Janji Allah pasti akan digenapi. Karena Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Maka mari kita tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sekalipun mungkin menurut kita itu sesuatu yang mustahil untuk bisa terjadi, mustahil untuk bisa digenapi. Tetapi sekali lagi, di dalam Tuhan, dengan Tuhan, bersama Tuhan, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Firman Tuhan hari ini membawa kita, orang-orang percaya, untuk mengerti bahwa tidak ada perkara yang mustahil jika Allah yang menyatakannya. Amin, ya. Imani, percayai, yakini sungguh-sungguh apa yang Allah nyatakan melalui firman-Nya. Meskipun hal itu kelihatannya mustahil untuk bisa kita pahami bahkan dilakukan. Tetaplah setia dan mengandalkan Tuhan di dalam kita menantikan hal yang mustahil sampai akhirnya digenapi. Percayalah bahwa kesetiaan Allah itu menjadi penopang bagi orang percaya di dalam melewati berbagai bentuk keraguan, ketakutan, kekhawatiran, ya, ketika kita harus menantikan apa yang merupakan janji Tuhan atau hal yang mustahil untuk digenapi. Jadi sekali lagi di sini kita sudah belajar ada 3 fase. Ada penyataan Allah yang tentu berisi firman Allah, ada janji Allah. Tetapi ada fase penantian yang mengajar kita untuk tidak mengandalkan manusia tetapi mengandalkan Tuhan. Kita diajar untuk bergantung kepada kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik. Dan yang ketiga terakhir, fase penggenapan, bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya, karena Dia adalah Allah yang setia. Jadi sekali lagi, tetaplah beriman sekalipun rasanya mustahil. Karena nyatanya tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Rasanya ada yang mustahil, tetapi nyatanya tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk semakin teguh di dalam iman kepada Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Mari kita
berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan, dan kami memohon Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami dapat memahaminya dengan baik, serta menerapkan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami tahu bahwa di dalam hidup ini, di tengah-tengah dunia, masih ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan kesulitan. Tetapi kami belajar dari firman-Mu. Belajar untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang setia, yang pasti menggenapi setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Maka ajar kami supaya kami tidak mengandalkan dunia, tidak mengandalkan manusia, tapi kami hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk P. Adel. Tuhan memberkati supaya tetap bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam masa-masa pandemi COVID-19, kami tetap memiliki kesetiaan kepada Tuhan, memiliki pengharapan, dan kami tetap menyaksikan iman kami kepada banyak orang dimanapun kami berada. Berkatilah ya Tuhan, baik para pembina kami, juga semua pengurus, semua anggota di dalam persekutuan ini. Tuhanlah yang memberikan kami gairah, semangat untuk terus mendengarkan firman. Tuhan memberkati kami masing-masing di dalam segenap pergumulan kami, dalam rumah tangga, juga di dalam pekerjaan. Tuhan yang menolong. Kami berdoa menyerahkan situasi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati, negara kami tetap aman, sekalipun ada berbagai persoalan di dalamnya, termasuk karena pandemi, dan baru-baru ini ada berbagai bencana. Tapi kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi pemerintah kami. Berkatilah pemerintahan Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden, semua kabinet Indonesia Maju, semua pemerintah daerah, untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun negara ini kepada kemajuan demi kemajuan. Kami berdoa untuk upaya vaksinasi yang masih terus berjalan. Tuhan tolong supaya melalui program ini kiranya penyebaran COVID bisa menurun, berkurang, ataupun berhenti oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab kami merindukan negara kami kembali stabil seperti sedia kala, sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan lain sebagainya itu dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk pekerjaan misi, pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat misi kepada gereja-gereja, kepada para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di suku-suku terabaikan, yang ada di misi garis depan, di berbagai tempat. Kiranya Tuhan memakai mereka dengan hikmat dan keberanian untuk terus setia memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil yang menyelamatkan. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pak Luhut bersama dengan Ibu Devi. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini dalam mengemban tugas yang mulia di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Berkati semua anak, menantu, cucu-cucu tetap hidup di dalam Tuhan, tetap hidup mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk semua keluarga besar P. Adel, baik yang ada di dalam persekutuan sekarang ini mendengarkan firman-Mu, maupun yang tidak bersama-sama mendengarkan firman-Mu saat ini dimanapun berada, di dalam berbagai kesibukan. Tuhan juga memberkati mereka masing-masing. Terpujilah Engkau. Akhirnya kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan, memberkati, dan memakai kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan dalam Roh Kudus, terus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Amang Inang, dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan, prokes. Tetap semangat di dalam kita mengikut Tuhan. Shalom. Horas.